Terima kasih Pak. Ini teman dari Gunung Kidul yang dia punya IG, kalau Bapak lihat ada mural sindikat. Dia setiap kalau tidak pandemi dia di Bali Pak. Tapi ini kebetulan pas kepulang kita dapat kesempatan untuk kemudian mereka jadi pembuka untuk pameran ini. Ini ada Mas Iwan sama Mbak Dinasti. Yang satu dari Sambi, yang satu dari Kidul Pasar. Seperti itu. Putra Gunung Kidul ini. Mereka sudah mural sampai mana-mana Pak. Sampai Bandung, sampai Jakarta, dan banyak di Bali. Jadi kita bisa mendapatkan ini. Mereka pasangan suami istri Pak. Jadi couple ya. Ini. Kira-kira berapa hari Mas selesainya? 15 hari. Mari silahkan lanjut lagi Pak. Kasih. Lewat sini ke sini. Ya, kita lagi sana itu. Arah panah ini tunjuk arah. Iya. Ya, ada ini arah. Oh ya, yang di dalam. Nah, ini adalah daftar peserta. Daftar pesertanya ini. Nah, yang tadi ini Bantul ya. Jadi komunitasnya kita mendapatkan itu ada berapa ya? Ada 8 komunitas, kemudian ada 180 yang dari kecamatan. Jadi totalnya tadi 225 karya. Ini apa Pak? Saat umurnya random ya Pak. Jadi ada yang pelajar, ada yang dan profesinya juga random, ada yang memang seniman, ada yang campur-campur seperti ini. Kemudian kita mulai dari sini. Ini dari, mungkin Bapak sudah sangat hafal karena ini koleksi dari dinas sendiri. Ini adalah anak-anak kita yang kemarin ikut di kompetisi lukis dengan Jepang, Kyoto. Ini dari TK, kemudian SD, SMP, dan SMA. Mungkin next ini bisa menjadi koleksi tetap dari budayaan dan kebudayaan. Kemudian ini yang kedua ada teman-teman dari difabel Panggang, domisili di Giri Sekar. Jadi dia punya keterbatasan tangan, melukis pakai kaki. Terus ini maaf, ini disabilitas dari Karangmojo, Bejiharjo, Grogol. Dia punya potensi di wayang sodo. Tidak hanya sebatas itu, dia juga membuat sebuah karya lukisan yang luar biasa. Dari belum bisa belajar realis sampai realisnya kena. Ini anak-anak pelajar dari SMP. Jadi kalau yang ini tadi memang bahwa kita sebagai kurator mendapatkan ini bahwa kebetulan ini perempuan ya Pak, yang ini perempuan. Kemudian yang ini adalah anak-anak yang satu ikut sanggar les di sela untuk mengiringi pandemi. Jadi ini privat gitu Pak, maksudnya les privat kepada beberapa orang, kemudian ikut di pameran ini. Kebetulan kemarin kita ambil banyak, tetapi karena faktor kuota dan keterbatasan akhirnya kita hanya bisa mendapatkan 6 karya. Yang lain banyak tapi nggak bisa kita pajang, faktor tempat sebenarnya. Kemudian yang ini dari disabilitas Ini juga kebetulan potensi yang dimiliki Gunung Kidul, terus disabilitas dari Tambak Romo, Ponjong. Dia punya keahlian mengolah sisi batik. Dia mencoba untuk memberi warna ya bentuk yang lain, tidak batik klasik lagi, tapi lebih dengan muatan-muatan aksara. Ini juga perempuan. Jadi di desainnya ya? Tidak hanya sebatas desain, iya. Bahkan mungkin juga dia berbicara muatan-muatan aksara. Ini kan aksara Go. Kemungkinan ada dua makna. Yang makna pertama angka 1, terus bisa inisial Gunung Kidul, dia bahasakan jadi Go. Jadi ini sebenarnya potensinya kemarin bisa dibuat Lebar. Dibuka untuk lebar, tapi dari kita ya dipajang seperti ini. Sebenarnya ada banyak Pak, tapi karena keterbatasan ya kita taruh di sini hanya satu. Kemudian yang ke sini Pak, lanjut ke sini. Ini ada
seorang perupa toys yang kita tidak tahu sebenarnya, kalau tadi tidak ada info dari teman-teman kecamatan, terutama pelayan, kita nggak akan tahu beliau lo gandeng Mbak, dekat sekali sebenarnya dengan kita, tapi kita nggak tahu. Nah kebetulan infonya dari Mas Dwe, mendapatkan teman namanya Mas Simo. Dan dia cuma banyak sekali membuat dari kayu-kayu recycle dibuat toys, dan ini sudah dipasarkan kemana-mana. Nah mungkin kalau dari teman-teman butuh ikon atau butuh apa sekaitan dengan kayu recycle bisa menghubungi Mas ini. Nah yang kita tanya kemarin sama beliau masih mengandalkan pada online dan juga jaringan teman, jadi belum ini. Nah mungkin nanti kalau ada kesempatan dari dinas, mungkin ada apa ya, dia untuk materi workshop bisa dibuat lebih besar bisa. Kemarin kita tanya yang lebih besar juga persiapannya butuh banyak. Nah mungkin kalau kita punya waktu lebih panjang untuk membawa beliau bisa. Dia juga membuat yang hampir seperti ini Pak, toys dari kayu. Bukan. Kemudian ke sana. Nah ini ada 2 patung dari kecamatan mana? Nah kemarin ada banyak juga Pak, dia mengambil dari bonggol-bonggol kayu yang kemudian dibuat seperti ini. Kalau figurnya menarik ya Pak, figurnya. Jadi mungkin kalau banyak besok temuan seperti ini di kecamatan dengan bentuk ragam yang berbeda, itu akan menjadi menarik. Yang ini memanfaatkan dari biasa untuk setting dekor panggung, karena ternyata kita juga punya punya beberapa orang yang dia membuat dekor. Itu jadi dari ini Pak, dari styrofoam. Sponati ya. Sponati. Ya harapannya kita bisa lihat itu agak detail gitu. Kemudian yang ini punya Sponati sama. Jadi yang ini punya dari Ngawen. Ini kemarin kiriman dari kecamatan Ngawen. Kabupaten Ngawen. Dia gambar seperti ini. Kemudian yang ini dari Karangmojo, Mas Eri. Yang ini Pak. Ini Mas Eri ya. Ini udah sering ikut pameran kita. Yang berupa muda dari sini. Kemudian yang ini Mas Slamet Widodo. Nah untuk ini punya mungkin Bapaknya bisa menjelaskan. Ini ada senimannya langsung. Figura itu kalau lukisannya dulu. Menika temanipun tangis seorang ibu, tapi ini secara abstrak. Jadi menika menggambarkan bagaimana dalam masa pandemi ini seorang ibu itu sampai bisa menangis darah susah, karena ini saya gambarkan ada beberapa ini tentang mata, ini 5 artinya Indonesia. Jadi dari jenis dari sila Pancasila itu. Terus ini gambaran seorang wanita. Tapi ini secara abstrak. Terus yang lebih ini juga, ini tuh barang bekas juga. Maksudnya kalau di tempat di tempat penggergajian itu kan ini splitnya ya bekasnya. Jadi dari yang sudah nggak dipakai, ini kulit kayunya saya pakai untuk menjadi bisa ada nilai tambahnya. Memang ini nyambungnya juga susah, tapi bisa memanfaatkan dari bahan-bahan yang sudah nggak dipakai oleh para pengrajin kayu. Ini saya cuma bisa ngikut nimbrung di Gunung Kidul, bisa menyemangati teman-teman seniman muda.
Nuwun. Monggo. Nah yang ini dari Karangmojo juga. Ini ada beberapa teman yang punya sanggar di sana dan mereka suka membuat apa? Satwa-satwa. Nah mungkin kalau kita punya daftar, ini sebenarnya potensial Pak. Kalau kita punya kerjasama dengan mungkin teman-teman dari biologi atau apa yang punya satwa endemik Gunung Kidul, ini bisa masuk. Karena kebetulan juga kita ketemu orangnya, ngobrol-ngobrolnya juga enak. Nah karya-karya seperti ini sangat menarik untuk dibawa. Ya mungkin apa garangan atau apa hewan-hewan dari sini, walang, kemudian yang ikonik lah itu. Karena di ini juga ada sengkalan yang dibuat dari teman-teman menggunakan walang loro, mabur, apa ya, kegandengan. Jadi 2020 seperti itu. Kemudian ini drawing dari teman juga, drawing minimalis dari teman-teman. Banyak sekali Pak karya drawing untuk pameran ini, kita mendapatkan drawing paling banyak. Jadi itu juga problem di cara pemasangannya bagaimana kita harus memilah-milah dari tiap kecamatan. Jadi kalau untuk kertas gambar kita masih bisa mendapatkan itu banyak di Gunung Kidul. Kemudian ini dari Pak Karangmojo, ini Pak Budi Wahyuno. Iya. Ya Karangmojo juga banyak. Karangmojo Ponjong itu banyak. Bisa ke sini. Sebelah sini. Nah, ini karya dari Marhaban, dia guru SMA 1. Kebetulan Pak Marhaban ini dulu waktu kuliah dia tergabung dalam salah satu komunitas komik dan sampai sekarang pun masih aktif komik. Dia ikut di beberapa kompetisi, ada yang di Mesir, ada segala macam. Bahkan dia mengisi rubrik untuk beberapa komik. Kemarin kalau teman-teman Jakarta, Spikom, kemudian yang lain datang ke sini juga sering ngobrol dengan Pak Marhaban. Kebetulan dia juga ngisi workshop komik di beberapa tempat. Jadi mungkin kalau teman-teman Gunung Kidul butuh karikatur atau apa, bisa menghubungi Pak Marhaban. Dia untuk mengisi workshop juga mau. Ini guru SMA 1 Wonosari. Nah ini dari teman-teman muda juga kita mendapatkan open call kemarin. Seni rupa. Wah, kalau harga belum tahu. Nah ini nanti ke depan perlu juga apa? Mungkin untuk pada saat pameran itu dimanfaatkan juga untuk apa dari sisi ekonomi. Namanya karikatur figura. Nanti besok ya. Besok karya seperti ini banyak sekali dan ini sangat menarik sebenarnya karena ini keterampilan dasar dari pena kemudian cat air dimix jadi seperti ini. Kalau kita melihat ragamnya banyak sekali, nah itu tergantung dari hasil karya lukisan kemudian bukan ini dari drawing, ini namanya drawing. Jadi ya keterampilan menggambar membuat dengan menggunakan seperti ini juga sama. Nah, bisa langsung sini aja. Sini. Orang internetnya.
sudah mulai menjajah. Nah, dari ungkapan warna dan kostum ini saya pikir bisa untuk menyampaikan kepada masyarakat kita bahwa pentingnya kita mencintai budaya kita dengan pakaian dan tradisi. Jadi saya gambarkan di sini dengan penuh warna ini adalah warna kehidupan yang bergerak sangat cepat, gitu, dinamis. Tetapi bagaimana kita bisa menyelamatkan tradisi bangsa kita? Ya kita harus mulai dari anak-anak. Itu kurang lebih ya seperti itu, Pak. Nah, kalau untuk yang sebelahnya senimannya ada di sini, Pak. Senimannya ada di sini. Ini Pak Bernard ini mungkin bisa menjelaskan sendiri ini senimannya. Ini konsepnya koleksi, Pak. Jadi saya mengeksplor barang-barang yang sifatnya lawas gitu, terus daripada tidak kita manfaatkan beberapa, terus saya jadikan dalam satu media. Bahasa seni rupanya jadi mix media. Terdiri dari duduk lawasan. Baru kemarin. Ya, ini uang lawas mungkin kita juga belum pernah lahir. Belum lahir. Zaman VOC. Terus ini masih zaman tahun abad 18. Ini zaman kemerdekaan. Saya itu gelo sekali buat saya. Sakaro. Ya. Keping. Keteng. Keteng. Masih uang itu disimpan dalam bangsa. Saya masih SMA gitu dan nggak terawat, dan sekarang satu pun saya sudah nggak punya, nggak tahu. Itu sebetulnya sangat sayang sekali. Ya. Yang sebentar. Benggol. Ini benggol. Dan itu kalau kan sangat enak sekali, nggak sakit. Itu hanya untuk itu, tahunya itu. Kan juga yang kan model bolong-bolong kayak gini, Pak. Ketep ya, Pak? Iya. Ketep. Kalau yang agak besar lagi keteng. Keteng sama. Setali Sudah lebih ke sen ya, sen sudah kemerdekaan ya, Pak? ya. Kemerdekaan itu terus kemudian ada duit setengah, duit seringgit, masih ada itu, tapi masih kertas juga. Sudah kertas gitu, Pak. Sudah kertas. Rupiah sudah di tahun 70-an. Setengah, setengah saya masih mengalami. Ya, setali. Oke, sekali Setengah. Iqbal. Monggo. Iqbal ini saya lebih lebih mengenalkan pada potensi-potensi yang ada di pinggiran-pinggiran. Iya, iya. Kalau yang ada di kota sudah banyak pembelajaran. Seperti contoh ini. Jadi mohon maaf teman-teman perupa semua. Sebetulnya yang ada dalam pikiran saya untuk ke depan pada saat kita membuka pameran seperti ini, ya, pada saat kita membuka pameran seperti ini, teman-teman nanti bisa membaca peluang di situ yang bisa digerakkan dalam arti ekonomi. Ya, dalam arti ekonomi. Karena seniman, jangan sampai teman-teman perupa maupun seniman itu hanya apa istilahnya, sambatan terus. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Nah, ini sudah harus kita pikirkan bersama. Peluang apa yang bisa kita dapatkan, ya, yang bernilai ekonomi bagi teman-teman juga. Bukannya kita itu homo economicus, bukan seperti itu. Karena semua orang sekarang memang harus berpikir, sudah saatnya kita memang bagaimana berupaya untuk menciptakan satu pergerakan ekonomi baru bagi kita, untuk peningkatan ekonomi kita. Jangan
Jangan sampai teman-teman perupa ini hanya berjuang terus, teman-teman perupa juga punya tanggung jawab, anak, keluarga dan sebagainya. Nah, saya mengajak kita bersama-sama bagaimana ke depan pameran-pameran yang kita buka ini bisa kita manfaatkan untuk kita wujudkan dalam nilai ekonomi, sehingga semua akan berjalan dengan baik. Karena apapun alasannya, kalau penjenengan berjuang terus, mungkin penjenengan senang, saya senang, tetapi yang menjadi tanggung jawab kita nanti bisa terabaikan. Kasihan dia, ya, anak istri terutama itu. Nah, makanya ke depan kita rancang bareng-bareng nanti apa yang bisa kita peroleh dengan membuka pameran itu, kira-kira apa peluang yang bisa kita dapatkan, mungkin gitu. Bisa sambil jalan saja Pak untuk ini cepat. Ini ada beberapa karya yang kita sebenarnya untuk display ini kita memang mengelompokkan beberapa karya itu menjadi kelompok-kelompok tersendiri karena memang untuk mengatasi display. Jadi ini ada beberapa karya yang karena untuk tempat juga kita harus memasangnya seperti ini. Ini seperti ini, ada beberapa dari Wonosari, ada campur-campur seperti ini. Kemudian ini juga dari sablon, teman-teman kita punya teman-teman komunitas sablon yang dia juga punya produk. Salah satunya kita meminta sampel saja. Dia sablon ini raster 3 kali. Ini punya Mas Topex Palian di Palian kalau nggak salah. Ya ini Palian. Kalau tekniknya mungkin nanti bisa tanya ke beliau karena dia punya trik untuk sablon. Kebetulan saya sempat tanya bahwa dia mempunyai yang terdata sekitar 15 komunitas sablon dan itu sudah sering pameran. Jadi mungkin itu bisa menjadi apa ya? Ya produknya banyak Pak, tapi kita untuk pameran ini kebetulan hanya bisa membawa ini. Sablon itu kan bagian dari seni rupa sebenarnya. Dia masuk grafis. Ada beberapa teman-teman yang iya, Iya 3 kali naik, raster. Kemudian ini ada beberapa karya dari teman-teman di Lipar. Jadi ada beberapa karya yang bertema tentang pemandangan. Jadi kita bisa melihat ada beberapa teman-teman yang tertarik dengan tema-tema landscape. Next saja. Next. Bagaimana Pak? Ini lukis. Jadi kita mempunyai beberapa teman-teman yang tertarik dengan teknik realis dan beralih sepertinya sudah mau ke super realis. Jadi kita bisa melihat bagaimana mereka menggaris dengan detail, menangkap karakter dengan jelas. Jadi arahnya lebih ke super realism. Nah, semoga banyak yang seperti ini. Jadi kita mungkin pengen tokoh desa atau nanti aparat dan perangkat dan pengen dibuat pejabat atau birokrat atau apapun gitulah, itu bisa namanya ada, nanti kotak personnya juga ada, itu bisa. Jadi mungkin faktor ekonominya juga habis pameran Pak seandainya ada yang mau merespon tentang itu, karena kemungkinan nanti yang pasti kita buat katalog untuk habis pameran ini kita akan menyiapkan katalog yang nanti akan bisa dinikmati juga. Nah ini ada wayang dari Sanggar Lumbung Kawruh
rongkop dengan semar yang besar. Nah ini sedikit berbeda dengan di sana. Ini mencoba merubah dari realis menjadi bentuk-bentuk seperti ini. Ya hampir seperti itu. Hitam putih menarik ya Pak. Nah kita kelompokkan ini berdasarkan tekniknya, sebenarnya teknik hitam putih. Jadi warna-warna monokrom itu dalam seni rupa dengan pemasangan yang tepat itu bisa menjadi kuat sebenarnya. Monokrom di sini itu sebenarnya sama dengan monokrom kain ini juga Pak. Ini teknik yang celup dari Bagarot, dari kepek ini. Jadi seperti biasa untuk membuat kaos, baju, dia juga membuat pesanan Pak, ini banyak, bisa ada yang menjadi tirai, ada yang menjadi apa. Dan ini juga bisa request ukuran katanya dari kain mentah atau bahan jadi. Itu hampir sama dengan yang di sana Pak. Di sana juga sama tapi dia warna-warna. Kalau ini kita kelompokkan pada yang monokrom. Iya. Ya, tergantung seperti itu untuk teknik ini. Dan pengelompokannya kita jadikan ke sini monokrom saja. Kemudian yang ini dari teman-teman GP Pak, Gunung Kidul Fotografi. Kebetulan dalam pameran ini fotografi juga kita ajak. Iya, teman-teman GP. Ini karya dari teman-teman Gunung Kidul Fotografi. Ada beberapa jepretan yang menarik tentang keseharian juga landscape Gunung Kidul. Nah untuk next pameran foto dengan seperti ini seandainya dibuat yang ini juga Pak. Karya selanjutnya, ini karya Mas Due. Ini sebenarnya puisi Pak, tapi saya lupa geraknya ya. Ini ada teks suaranya sedikit. Ini puisi yang dengan gambar yang dia tangkap selama pandemi. Ada suaranya, jadi dari ini menariknya karena menurut saya karya seni rupa kan sebenarnya kalau perkembangannya sekarang itu kan tidak selalu konvensional. Biasanya kok lukis apa. Sekarang tuh karya kan bermacam-macam ya Pak ya. Memang sebenarnya lebih menawarkan idenya sih sebenarnya. Tapi ini saya bikin ini kayak karya yang sehari-hari sebenarnya karena munculnya ya pas pandemi, terus kemudian apa yang kemudian saya tangkap dari sana gitu. Kebanyakan kan waktu itu pandemi nih, terus sejaknya lebih detail karena 3 bulan di rumah nggak ngapa-ngapain, cuma adanya masak. Kadang-kadang sangat tertarik dengan refleksi sinar matahari yang pagi-pagi pasti orang-orang selalu pedomannya nyari tempat untuk dede gitu. Terus kayak ditangkap ini menarik momennya. Selain jadi spiritualnya juga jadi lebih karena tiap hari mendengarkan ayat suci atau kemudian Bapak Ibu agak intens gitu ibadahnya gitu dan kemudian ada beberapa soal makanan juga. Jadi memang kita nawarin ada banyak isu di sini sih sebenarnya, walaupun itu ngomongin pandemi sih. Tapi memang biar kelihatan dramatik ininya settingnya memang benar-benar kosong gitu.
benar-benar ini agak spiritual sih sebenarnya pengennya. Iya. Memang ngejar ada. Iya. Ada beberapa memang yang ngejar artistik seperti teman-teman GP itu perfect gitu. Ada beberapa beda, ini sendiri. Ini sendiri. Memang basisnya karya fotografi, tapi dia sebenarnya instalasi juga sebenarnya. Nah ini juga sebenarnya menarik, ada teman-teman yang sebenarnya intens sekali dengan karya-karya drawing, tapi realis ya, realis, fotografis gitu sebenarnya. Sebenarnya ini mendekati foto gitu. Ternyata banyak mereka mempunyai teknik-teknik yang saya nggak tahu ini otodidak atau ada beberapa memang otodidak, ada beberapa mungkin sekolah gitu, dan ya belajar otodidak dan bisa membuat karya detail seperti ini kan menarik banget ya. Dengan apa itu yang skala apa? Ada yang lukis dengan itu. Oh iya, memang ada aturannya, sebenarnya ada aturannya untuk menggambar. Kalau di sekolah itu kan sebenarnya kita bisa bikin bulatan, terus kemudian ada tutorialnya. Tapi sekarang teknologinya juga macam-macam sih sebenarnya. Ada yang pakai proyektor gitu. Ini kemungkinan teman-teman ini juga malah enggak sebenarnya. Ada beberapa itu memang benar-benar dia manual membayangkan, terus menghitung sendiri gitu, tidak dengan alat bantu sih sebenarnya. Itu yang menarik sih sebenarnya. Tinggal nanti mungkin ke depan mungkin bisa dikelola lagi atau kemudian Dengan LCD. iya. Iya, benar ada yang kayak gitu. Oke. Bapak, kayaknya tournya sebenarnya yang online akan dihentikan dulu, ditutup. Tapi sebenarnya teman-teman semua di semua dunia malah sebenarnya bisa aktif untuk mengikuti terus YouTube Kebudayaan Gunung Kidul. Di sana akan ada rangkaian kita selama 6 hari sampai Jumat ya. Akan banyak artis talk dengan teman-teman, nanti bisa bertemu dengan teman-teman difabel atau teman-teman yang mungkin levelnya masih sekolah tapi kemudian punya keinginan besar untuk terlibat di sini gitu sebenarnya. Benar. Jadi jadi jangan lupa untuk selalu mengikuti YouTube kita, Instagram kita, dan terima kasih untuk khususnya Dinas Kebudayaan Gunung Kidul yang sudah mendampingi kita selama ini. Yang pertama saya terima kasih sekali kepada teman-teman Perupa yang sudah memunculkan karya-karyanya melalui pameran ini. Dan saya juga masih berharap pada teman-teman untuk mengeksplor hasil karya para Perupa di Gunung Kidul, khususnya hasil seni rupa ya. Saya yakin dari yang penjenengan temukan masih banyak yang masih belum ditemukan, yang masih tersimpan, saya yakin. Sehingga ke depan kasana untuk jumlah peserta pameran ini kan lebih banyak lagi dan lebih hebat lagi. Itu saya sangat yakin sekali ya. Ternyata dalam waktu yang cukup singkat ini teman-teman sudah bisa mengeksplor ke 18 kecamatan, tetapi saya yakin bahwa itu belum maksimal. Nah, nanti mungkin untuk tahun yang akan datang kita persiapkan bersama-sama dengan waktu yang lebih sehingga